Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami juga akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sika ya, untuk membahas topik kita pagi hari ini terkait dengan transformasi sistem parkir di Sika. Kolaborasi strategis Dinas Perhubungan dan juga PT FTF Globalindo. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama Bapak Jemi Setiawan Sadipun ya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sika. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam buat kita semua. Ya, salam sehat dan selamat beraktivitas ya Bapak di pagi hari ini. Iya, harapan yang sama juga. Semangat ya Bapak. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa di Kabupaten Sika saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sika tengah menggandeng PT FTF Globalindo ya untuk pengelolaan parkir tepi jalan nih Bapak. Nah, apa nih latar belakang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sika yang menggandeng PT FTF Globalindo dalam mengelola parkiran di tepi jalan ini Bapak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semua pecinta RRI ND dimanapun berada. Jadi ini dasar hukumnya itu kami berpijak pada Perda nomor 5 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi. Maka di bulan Februari itu kami melakukan penandatanganan kerjasama. Jadi MOU-nya itu antara Direktur PT FTF Globalindo dan Bupati Sika, dan PKS-nya itu antara Direktur PT FTF Globalindo dan kami selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sika. Nah, maksud dari kerjasama ini yang pertama artinya dengan kita menggandeng stakeholder atau pihak ketiga ini dalam kaitan dengan bagaimana kita mendapatkan pendapatan dari sisi perparkiran ini tepi jalan ini lebih tertib karena di sana pengawasannya itu bagus ya. Jadi dipasang di CCTV itu pada titik-titik, ada 24 titik pasang CCTV. Lalu kami pun ikut mengawasi itu sehingga kita tidak harapkan terjadi kebocoran-kebocoran. Jadi CCTV ini nanti dashboardnya satu di PT FTF Globalindo, satu di Dinas Perhubungan, satu di Badan Pendapatan Daerah. Dengan tarif untuk parkirnya yang roda 2, roda 3 itu 2.000. Terus roda 4 itu 4.000, roda 6 itu 5.000. Jadi seperti itu. Baik, Bapak. Nah, lalu pembagiannya ini kita sesuai kesepakatan itu pembagiannya 50-50% nih. Jadi seperti itu. Baik, Bapak. Nah, tujuan utamanya ini dari transformasi sistem parkir yang sedang dilakukan ini apa nih, Bapak? Nah, tujuan utamanya ini yang pertama jelas kita ini lagi di masa efisiensi ini, saat-saat yang seperti ini, tahun ini kita artinya pemerintah daerah. Saya kurang tahu kabupaten lain. Kalau kami di Kabupaten Sika ini ya kita harus lebih banyak bekerja sama dengan pihak ketiga atau stakeholder nih.
Oke. dalam kaitan karena semua sarana ini kan disiapkan oleh stakeholder ini. Mhm. Kita hanya melakukan pengawasan dan pendampingan. Jadi seperti itu. Baik, Bapak. Nah, Ya. kenapa nih FTF ini dipilih sebagai mitra strategisnya, Bapak? Jadi begini, eh, memang yang melakukan penawaran itu kaitan dengan perparkiran tepi jalan ini hanya PT Globalindo. Ya, yang menurut pertimbangan dan perhitungan kami ini yang pas ini sebenarnya, kan Oke. begitu. Nah, lalu juga para juru parkir ini kan dikasih BIMTEK dulu nih, Oke. bagaimana cara mengoperasikan ini alat atau sarana ini yang gas itu dan segala sebagainya itu, seperti yang kita lihat di media sosial. Ya, seperti itu. Baik, Bapak. Nah, apa saja Ya. nih bentuk kerjasama yang dijalankan antara Dinas Perhubungan dan juga pihak swasta ini, Bapak? Ya. Jadi bentuk kerjasamanya itu yang jelas pasti mereka menangani perparkiran di tepi jalan, ya. Kemudian juga kalau PT Globalindo ini juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, itu Oke. yang urusan parkir di Pasar Alok, kemudian yang di Rumah Sakit Umum Dr. T. Sailors, tapi itu wewenangnya di Dinas Kesehatan. Kalau di rumah sakit, Baik. kalau kami itu yang di tepi jalan. Nah, keuntungannya mereka yang bekerja, kami melakukan pengawasan. Lalu nanti hasilnya kita bagi sama, Mhm. 50-50 kan gitu. Oke. Sehingga dari daerah juga bisa untuk menyokong atau menopang PAD. Nah, Globalindo juga mendapat. Jadi kita bersimbiose mutualisme nih. Mhm. Seperti itu. Baik, Bapak. Ini Ya, saling menguntungkan ya iya kerjasamanya. benar. Baik, inovasi apa saja nih yang ditawarkan sistem parkir yang baru ini, Bapak? Nah, inovasinya ini semua digitalisasi nih. Oke. Ya, seperti itu. Karcis yang ini kan dipantau langsung oleh CCTV. Kemudian sarana tap gasnya itu juga ini kan semua sudah masuk dalam aplikasi semua nih, sehingga bisa terpantau sampai dengan di pusat dari PT FTF Globalindo ini. Oke. Mereka di Jakarta juga tahu, nah, bisa tahu. Sehingga misalnya kalau ada yang tidak membayar, mungkin di dashboardnya itu langsung ada kayak alarm itu, Mhm. seperti itu. Sehingga Oke. kita menghindari yang namanya kebocoran, seperti itu. Baik, Bapak. Nah, Nah, apakah akan diterapkan sistem digital atau non tunai dalam pembayaran parkir ini, Bapak? iya itu pasti. Kita ini kan masih karena baru, Mhm. ya rata-rata kita di Flores ya. Iya. Tapi khususnya kami di Sika, saya kurang tahu. Kalau Ende pasti sudah ada ini kerjasama yang seperti ini. Kalau kami di Sika ini baru, maka kami akan melakukan uji coba dulu. Mhm. Begitu juga nanti dengan jukirnya. Oke. Ini mereka harus mengikuti aturan perusahaan. Baik. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nih sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas retribusi parkir, Bapak? Nah, karena ini semua pengawasannya kan melalui ini semua digital semua nih. Mhm. Jadi terpantau. Baik. Nah, ini yang ada di dalam Tapcase itu, manakala kalau jukirnya dia lalai atau ini nanti akan oleh perusahaan akan dihitung, berpengaruh kepada insentif dan juga gajinya. Oke. Gajinya mereka ini kan UMR, lalu mereka juga nanti ada dapat asuransi, BPJS Kesehatan. Ini sesungguhnya sangat bagus nih buat para jukir nih. Oke, baik. Seperti itu. Ya. Jadi ini juga untuk selain peningkatan PAD-nya juga untuk kesejahteraan para pekerjanya ya, Bapak ya. Benar. Baik.
Nah, dampak yang diharapkan Ya. terhadap pendapatan asli daerah sendiri di pada retribusi parkir ini seperti apa nih, Bapak? Nah, dampak yang diharapkan, kami ini kan sesuai yang sudah ditetapkan Mhm. untuk PAD dari dari sisi perparkiran ini kan sudah ditetapkan nih 1 M nih. Oke. Sudah ditetapkan. Mudah-mudahan dengan kita bekerja sama dengan PT FTF Global Indo ini, kami bisa mengejar nih Oke. persentase untuk setoran PAD. Baik. Karena dilihat dari segi pengawasan, pendampingan ini sangat bagus nih. Mhm. Hanya nanti kami melihat dulu ke depannya ini 3 bulan ke depannya gimana. Baik. Kalau hasilnya bagus, pasti kita akan lanjutkan terus ini. Baik. Seperti itu. Baik, Ya. Bapak. Nah, perubahan yang dirasakan saat ini oleh masyarakat pengguna parkir ini seperti apa nih, Bapak? Jadi begini, ini kaitan dengan efektivitas. Ini nanti mulai bulan Mei ini dan launchingnya nanti tanggal 12 nanti rencananya. Oke. Ya, kemarin itu kami baru uji coba nih. Mhm. Memang ada beberapa pengguna ya. Mhm. Dalam hal ini konsumen, mereka yang nanti akan memanfaatkan jasa dari jukir, yang notabene adalah karyawan dari PT FTF Global Indo. Ada yang berkomentar, wah ini bagus nih, kita parkir, ya bayar, langsung dikasih dengan semacam struknya itu. Oke. Kalau yang kemarin-kemarin ada yang parkir bayar uang tetapi Tidak karcisnya mendapatkan. tidak dikasih gitu loh. Oke, tidak mendapatkan karcisnya seperti itu. ya. Iya, Baik, Bapak. Nah, seperti itu. eh, apakah ada peningkatan kesejahteraan bagi juru parkir melalui sistem baru ini ya? Apalagi nanti launchingnya tanggal 12 ya, tapi sudah dilaksanakan ya, Bapak ya. Ya. Nah, Jadi, terus menurut juru parkirnya ini seperti apa nih, Bapak? kalau ini dari analisa saya ya, Mhm. karena juru parkir ini mereka mungkin setelah mengikuti BIMTEK, briefing dan segalanya, mereka mungkin merasa ya diuntungkan. Ya. Karena ada asuransinya, ada BPJS-nya, gaji atau upah mereka ini juga UMR. Oke. Lalu sesudah itu nanti juga ada insentifnya. Menurut saya, ini analisa saya saja. Ya. Ini pasti mereka juga merasa bahwa ini sangat untung. Mhm. Dengan terbukti bahwa dari semua jukir yang kemarin melamar di Dinas Perhubungan, Mhm. setelah kami sudah tidak menangani para jukir ini, mereka semua ikut melamar lagi di PT Global Indo. Artinya mereka Oke. merasa sangat menguntungkan untuk mereka. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak. Ini Begitu. juga Ya. hal yang positif dan juga hal yang bagus Ya, positif. Baik Bapak. Nah, setiap tindakan pasti ada tantangan nih ya Bapak. Nah, apa saja nih tantangan utama dalam implementasi sistem parkir berbasis kerjasama ini Bapak? Jadi begini, kalau tantangannya ini biasanya ini sesuai kami kemarin malam 2 hari lalu kami kumpulkan semua jukir juga bersama PT FTF Global Indo ini. Oke. Tantangan itu ada yang konsumen ketika ini mereka beralasan segala macam cara supaya tidak bayar. Nah ini dari PT FTF Global Indo minta supaya ya mereka itu didokumentasikan lalu dikirim sebagai laporan mereka. Oke. Seperti itu. Banyak tantangannya. Ada yang tidak mau membayar. Mungkin karena kita ini daerah yang urusan perparkiran ini kan ya, kami di Sika ini boleh dibilang masih baru ya tanda kutipnya. Oke. Baik. Orang maunya yang gratis-gratis nih, tetapi mereka tidak hitung. Hasil dari PAD ini juga kan untuk membangun daerah ini kan. Kan Oke, gitu. baik Bapak. Iya, seperti itu. Baik. Nah, apa sistem ini akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Sika, Bapak?
Ini untuk sementara kami di dalam kota dulu. Oke. Yang jelas ini berkat dukungan Pak Bupati kami ini juga sangat-sangat antusias dengan urusan perparkiran dalam kaitan dengan peningkatan PAD ini. Tidak menutup kemungkinan juga bisa masuk di ke pasar-pasar kecamatan atau di pasar-pasar desa. Oke, baik Bapak. Seperti itu. Baik Bapak. Nah, pesan terakhir nih, apa pesan Bapak selaku Kadis Perhubungan nih kepada masyarakat terkait perubahan sistem parkir ini? Baik. Jadi untuk semua masyarakat pengguna jalan, khususnya urusan parkir, ikuti aturan. Karena di setiap titik itu sudah ada rambunya itu, tertulis P. Kemudian dengan tarif untuk parkirnya itu sudah jelas. Oke. Ikuti itu. Ya, yang jelas bahwa Anda membayar 2.000 atau 4.000 atau 5.000, itu pun juga nanti manfaatnya untuk kembali kepada kita masyarakat ini. Baik selaku pengguna jalan maupun tidak. Jadi ini mohon dukungan untuk pemerintah daerah Kabupaten Sika ini dalam kaitan dengan peningkatan PAD. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama bisa berjalan dengan lancar, dan juga parkiran yang berada di tepi jalan juga bisa diatur dengan baik ya, sehingga memperindah tata kota Sika tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Sama-sama. Sehat selalu dan tetap semangat. Amin. RRIND pun terima kasih banyak sudah memberikan ini, termasuk memberikan edukasi ini untuk masyarakat luas. Baik. Khususnya para pencinta RRIND. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih dan selamat pagi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya wawancara kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sika terkait dengan transformasi parkiran ya. Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Sika dengan PT FTF Globalindo dalam pengelolaan parkir tepi jalan. Saya Joanna dan juga rekan Valen Krianus mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.